Sekarang kita akan masuk kepada sesi pertanyaan. Di tempat saya sudah saya kumpulkan beberapa pertanyaan dari peserta, baik yang di Zoom ini maupun yang dari YouTube. Saya akan tampilkan pertanyaannya agar bisa kita baca bersama, juga dapat dibaca oleh Pak Adi. Pertanyaan pertama dari Ibu Ilmiah, Pak, dari Ibu Ketua. Mungkin tadi di slide juga sudah ada, yaitu apakah benar mereka yang memiliki kemampuan berpikir logis dan daya analisisnya kuat membuatnya sulit dihipnosis. Lalu ada pertanyaan kedua, mohon maaf tadi ini namanya masih belum masuk. Siapa tokoh hipnoterapis Pantai Barat dan Pantai Timur seperti yang dijelaskan di awal? Lalu dari Ibu Safira Fitri, apakah benar penderita bipolar dan skizofrenia tidak boleh dihipnosis? Karena pernah ada artikel di Tirto ID yang menyatakan seperti itu. Jadi begini, Ibu Ilmiah, tadi sudah dijelaskan bahwa umumnya hipnoterapis itu merasa atau yakinlah bahwa orang-orang yang kritis logis itu adalah orang-orang yang sulit dihipnosis. Jawabannya ini bergantung. Pengalaman praktik saya di awal dulu saya belajar hipnoterapi dan praktik sebagai hipnoterapis, saya menemukan orang-orang yang kritis logis ini ternyata memang orang yang sulit dihipnosis. Karena mereka kritis. Nah, setelah saya pelajari lebih lanjut, sebenarnya mereka kritis karena mereka ingin tahu ini apa sebenarnya. Jadi saya akan meluangkan waktu jauh lebih lama untuk bisa menjawab berbagai pertanyaan mereka. Ya, jadi apapun yang mereka tanyakan, saya jawab sejalan dengan apa yang saya ketahui. Sehingga pada saat pikiran sadar mereka itu puas dengan apa yang disampaikan, tidak lagi ada ditanya, ya sudah mereka tidak kritis lagi. Seperti itu. Contohnya, Pak, apakah benar nih kalau orang dihipnosis itu nanti bisa lupa ingatan? Loh, saya bilang ya enggak. Loh kok bisa? Saya bilang ya karena begini saya jelaskan. Sehingga sebenarnya saya mengedukasi si klien, memberikan data-data yang valid. Pengalaman saya, begitu mereka sudah terjawab sama pertanyaannya, saya bilang, ada lagi pertanyaan? Dia bilang, enggak Pak, sekarang saya sudah paham. Bisa dimulai Pak. Oh beres, saya bilang. Saya bilang, Anda duduk yang nyaman dan saya akan mulai menuntun Anda masuk kondisi hipnosis. Wah itu cepat sekali Bu masuknya Bu. Cepat sekali. Ya. Nah, kalau ditanya siapakah tokoh-tokoh Pantai Timur, Pantai Barat, sebenarnya begini. Hipnosis ini, tadi saya bilang ada Pantai Timur, Pantai Barat, dan itu berkembang. Masing-masing tokoh ini dia tinggalnya itu kan di kota-kota di mana mereka tumbuh dan besar, tapi mereka belajar aliran yang mana. Nah, kalau di Amerika yang sangat terkenal ya, ini yang saya pahami, sangat terkenal untuk menggunakan pendekatan yang sifatnya sugesti, itu bisa Ormond McGill. Ormond McGill salah satu, oke? Itu adalah nama besar orang lama, dan ini adalah dikenal sebagai the Dean of Hypnotism di Amerika. Kemudian yang juga banyak menggunakan sugesti dan juga sangat terkenal itu adalah Milton Erickson. Sementara kalau yang menggunakan hipnoanalisis ini, salah satu yang menjadi tokoh yang saya kagumi sekali itu adalah Gil Boyd. Gil Boyd ini muridnya banyak sekali. Jadi Gil Boyd ini ada murid yang terkenal namanya Gerald Cain, kemudian ada Charles Tabbets, kemudian ada Randall Churchill, guru saya di Amerika, kemudian juga John Butler. Jadi mereka yang menggunakan pendekatan yang sifatnya hipnoanalisis itu pasti belajar aliran Pantai Barat ya. Kemudian pertanyaan mengenai orang yang mengalami skizofrenia yang kasus-kasus berat begini, teman-teman saya beritahu ya, hipnoterapis adalah terapi komplementer. Apabila seseorang ini benar skizofrenia, ini harus ditangani oleh psikiater. Hipnoterapis tidak boleh menangani. Karena kalau sampai salah penanganan, ini kan di dalam diri ini kan bisa bergejolak. Kemudian kalau ada emosi keluar, itu kondisi klien akan semakin kacau. Jadi saya biasanya ada orang tanya saya, Pak, apakah skizofrenia Bapak bisa tangani? Saya bilang, kalau dia skizofrenia, saya tidak bisa tangani. Anda perlu minta bantuan psikiater. Nanti kalau misalkan psikiater merasa ini butuh dibantu oleh hipnoterapis untuk menangani emosinya, maka psikiater akan merujuk ini ke hipnoterapis.
saya pernah dirujuk oleh hipnoterapis, oleh psikiater. Kemudian juga salah satu rekan sejawat saya, murid saya di Jakarta, kebetulan beliau adalah kepala rumah sakit di Jakarta, seorang dokter. Dan dokter yang praktik di rumah sakit ini ada seorang spesialis kejiwaan, psikiater. Dan setelah dikasih obat beberapa lama, kemudian psikiater ini melihat bahwa si klien ini perlu dibantu untuk menangani masalah emosinya. Nah, dirujuklah ke dokter yang kepala rumah sakit ini yang juga seorang hipnoterapis. Dan diproses. 2 sesi clear. Ya, jadi ini sekali lagi hipnoterapi adalah komplement. Kita membantu, kita melengkapi, tapi tidak boleh menggantikan. Dan kasus-kasus yang berat, skizofrenia, saya sangat tidak menyarankan ini. Ini harus langsung dirujuk ke psikiater. Jadi jangan ditangani. Demikian, Ibu Mina. Oke, Pak. Kita akan masuk kepada sesi pertanyaan kedua. Pertanyaannya lumayan, saya akan share pertanyaannya cukup banyak dan hanya dari 1 orang. Ya, dari Bapak Febri Arianto. Jadi pertanyaannya ada 4. Yang pertama, apa saja kriteria-kriteria penyakit mental yang gawat, kritis, kronis, akut, terminal, menahun, sehingga harus menemui hipnoterapis klinis? Kebalikan pertanyaan nomor 1, apa saja kriteria-kriteria penyakit mental yang bisa disembuhkan oleh diri sendiri? Kemudian, sebagai calon klien, bagaimana cara mengetahui hipnoterapis klinis yang bisa dipercaya dan berkualitas sehingga tidak terjadi malpraktek? Kemudian, yang berikutnya adalah apakah boleh melakukan mental self-assessment? Dan yang terakhir adalah bagaimana cara menjaga kesehatan mental. Dari 1 orang, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih rekan Febri Arianto. Saya jawab ya. Oke, Bu Mina stop share screen dulu ya. Jadi begini teman-teman. Hipnoterapis ini ini kebijakan AWGI dan kebijakan AHKI ya. Hipnoterapis yang bukan psikolog klinis atau psikiater tidak diperkenankan melakukan diagnosa. Jadi kalau ditanya apakah kondisi yang berat seperti apa, yang kronis kayak menahun, saya jawab saya tidak tahu. Karena saya bukan psikolog klinis dan saya bukan psikiater. Nah, apa kondisi yang biasanya kami tangani? Kondisi yang kami tangani adalah kondisi di mana orang ini mengalami gangguan emosi atau perilaku. Ya. Kalau sudah kasusnya yang serius, yang saya sebut sebagai serius itu adalah misalkan skizofrenia, kemudian kepribadiannya pecah, DID, dissociative identity disorder, atau sudah depresi berat, ada kecenderungan bunuh diri, maka ini tidak boleh ditangani oleh hipnoterapis. Ini harus ditangani yang benar-benar kompeten, yaitu siapa? Psikiater. Atau bisa juga ke psikolog klinis ya. Jadi sekali lagi hipnoterapis yang bukan psikolog klinis dan bukan psikiater tidak diperkenankan melakukan diagnosa atau penegakan diagnosa. Oke, jelas ini ya. Kalau yang kami tangani biasanya yang misalkan ini, yang baperan, yang susah move on, kemudian misalkan yang prestasi hidupnya tidak baik, yang takut, yang fobia, kemudian misalkan yang takut bicara di depan umum, ada lagi yang kesedihannya mendalam karena ada keluarga yang meninggal. Intinya adalah yang berhubungan dengan emosi dan perilaku. Tapi kalau sudah masuk kategori yang tadi disebutkan, itu tidak boleh ditangani oleh hipnoterapis. Harus oleh tenaga yang benar-benar kompeten, psikiater atau psikolog klinis. Nah, apakah kita boleh melakukan self assessment untuk kondisi mental kita? Jawaban saya boleh-boleh saja, asalkan dilakukan pada diri sendiri. Pertanyaannya adalah, kita punya kompetensi nggak? Apakah kita mampu melakukan assessment pada diri kita sendiri? Ya, biasanya assessment pada diri sendiri itu sifatnya kan sangat subjektif, kan, tidak objektif gitu loh. Jadi kalau mau assessment ya sebaiknya di-assess oleh orang lain. Kemudian bagaimana kita bisa menjaga kondisi mental kita? Nomor 1, berpikir positif.
Kemudian hindari berita-berita negatif, itu yang selalu saya sampaikan. Baca berita positif. Kalau ikut webinar, ikutlah webinar-webinar yang positif seperti ini salah satunya. Ya, sekarang ini zaman adaptasi kebiasaan baru di mana orang bekerja dari rumah, ada banyak orang atau banyak tokoh, banyak pembicara melakukan webinar dan itu free. Nah, kita bisa ikut, kita bisa belajar. Jadi caranya begitu. Kalau saya selain menghindari berita-berita negatif, berpikir positif, saya baca buku-buku positif, saya rutin setiap pagi saya senam energi dan saya melakukan relaksasi atau meditasi seperti itu, Bu Mina. Oke. Pak Adi, Bu Bo ternyata sudah bergabung bersama kita. Oh, selamat sore Prof. Quartarini. Beliau adalah pembimbing 2 saya pada saat saya mengambil S3 saya yang kedua di UGM, dan berkat bimbingan beliau dan juga Prof. Muhajir dan saya ini otak saya lagi panas sekarang ini mau ingat apa pembimbing apa. Jadi Pak Yodi ya. Jadi 3 pembimbing ini yang akhirnya dengan begitu bagusnya membimbing saya dan akhirnya saya bisa lulus dengan sangat baik lah. Terima kasih untuk para pembimbing dan juga Bu Bo. Kalau begitu kita lanjutkan lagi ke pertanyaan berikut. Mari kita lihat. Ini kita bertemu dengan Ibu Dwi Nursiti terkait mungkin dengan yang Pak Adi tadi jelaskan tentang hipnoterapi untuk pembiusan. Ya. Ibu Dwi Nursiti bertanya, apakah mungkin jika di tengah-tengah proses hipnosis, klien kembali kesadarannya, terbangun? Jika itu mungkin, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Terbayang jika selama proses operasi atau operasi gigi yang awalnya anestesi dengan diganti dengan hipnosis, tiba-tiba terbangun. Aduh, jadi Ibu Dwi Nursiti ini sudah terbayang. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu yang sama, kemarin saya coba mendengarkan hipnosis video ini dengan intervensi hipnosis afirmasi virus corona 19 tervalidasi dari Unpad. Saya tidak bisa masuk ke kondisi hipnosis walaupun sudah di dalam kamar sendiri agar bisa fokus. Kemudian pertanyaan berikut dari Bapak Jul Fahmi, klien yang pecandu narkoba, teknik hipnoterapi apa yang bisa kita lakukan? Demikian 3 pertanyaannya Pak, silakan. Oke, yang pertama, apakah klien bisa tiba-tiba keluar dari kondisi hipnosis? Jawabannya bisa. Salah satu hukum pikiran yang saya ajarkan di kelas Scientific EEG and Clinical Hypnotherapy, dan ini menjadi acuan para hipnoterapis AWGI adalah seorang klien akan masuk sedalam yang dibutuhkan untuk bisa mengatasi masalahnya dan akan bertahan sedangkal mungkin untuk bisa mempertahankan keselamatan hidupnya. Jadi misalkan kalau dalam proses terapi tiba-tiba klien itu keluar, biasanya itu karena dia takut. Entah dia takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada dia, atau dia tidak percaya sama terapisnya, atau mungkin saja dia berjumpa sesuatu di memori masa lalunya yang membuat dia benar-benar tidak nyaman, dan tiba-tiba dia keluar. Kalau misalkan ini terjadi, apa yang dilakukan? Oh, gampang. Kalau saya hanya bilang, misalkan klien buka mata, saya hanya bilang, saya akan tanya apa yang terjadi. Nanti dia cerita, sudah itu tutup mata lah. Setelah dia tutup mata, ya dia masuk lagi. Nah, bagaimana dengan orang yang yang dianestesi untuk ini aplikasi di bidang kedokteran gigi, tindakan gigi? Ini butuh teknik Ibu, di mana kita akan bisa atas izin klien, kita akan bisa membuat klien ini dalam tanda kutip ya, itu untuk sementara waktu terkunci di kedalaman itu bisa. Tapi ini atas izin klien. Jadi klien akan terkunci di kedalaman itu sampai sesinya selesai dan baru kemudian itu keluar. Saya cerita satu hal ya. Dokter gigi Mia, Dok Mia Gracia di Jakarta, murid saya, ini malah pernah melakukan begini. Jadi kan klien ini kan sudah dikasih dikasih obat bius, kemudian cabut gigi lah. Dan klien ini kan khawatir nanti sakit lah atau apalah. Akhirnya Dok Mia hanya bilang gini, dikasih sugesti saja sama Dokter Mia. Dia bilang, oh ini, pokoknya kalau kamu niatkan, maka ini nanti anestesinya ini kamu bisa, ini anestesi bisa bertahan sampai 5 hari. Nggak ada anestesi itu 5 hari. Tapi karena sugesti yang diberikan oleh Dok Mia ini manjur banget, dan Dok Mia tahu bagaimana cara melakukannya, si klien percaya, ini mati rasanya bisa sampai 5 hari beneran.
Oke, seperti itu. Kemudian pertanyaan satunya tadi apa itu, Ibu Mina? Yang terakhir itu adalah Eh, eh, mendengarkan hipnosis video, intervensi hipnosis. Oke. Jadi begini, ini juga menjadi kendala banyak klien atau banyak orang yang mendengarkan audio relaksasi ya. Pertanyaan begini, bagaimana kita tahu kalau kita sudah berada dalam kondisi hipnosis? Kan itu. Nah, pemahaman ini harus diluruskan dulu. Karena jangankan hanya mendengarkan audio relaksasi. Dalam proses terapi saja, itu dulu sekali pada saat saya di awal-awal saya praktek dan juga belum berpengalaman, itu saya menghipnosis klien dan klien sudah masuk kondisi hipnosis yang sangat-sangat dalam. Tapi setelah selesai saya terapi, apa yang terjadi? Dia bilang, saya belum masuk kondisi hipnosis, katanya begitu. Saya tanya, dari mana Anda tahu Anda belum masuk kondisi hipnosis? Ya karena saya masih sadar. Terus, karena saya masih bisa berpikir. Oh, kalau Anda berpikir hipnosis itu sama dengan tidak sadar, atau pikiran Anda berhenti, itu salah. Nah, yang perlu tadi Ibu yang mendengarkan audio ini pahami adalah, kondisi hipnosis ini adalah kondisi pikiran yang rileks. Dalam mendengarkan audio, kalau pikiran itu masih lari-lari, itu normal. Nah, sekarang begini saja. Ibu, saran saya adalah, coba dengarkan audio relaksasi yang saya unggah di kanal YouTube saya, yang judulnya Relaksasi untuk Ketenangan, Kedamaian, dan Kesehatan. Ya, itu ada durasi 26 menit, ada durasi 59 menit. Coba Ibu dengarkan dan rasakan efeknya. Sama atau beda dengan yang Ibu dengarkan dari teman-teman Unpad. Oke? Jadi saya akan susah menjelaskan. Kalau Ibu misalkan mendengarkan yang dari audio relaksasi saya dan merasakan sama seperti yang dialami oleh Ibu saat mendengarkan audio relaksasi dari Unpad, maka sebenarnya pada prinsipnya Ibu sudah masuk kondisi hipnosis. Seperti Ibu Mina? Oke Pak, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Kosasi Jason. Apakah hipnoterapi memiliki efek samping? Dan apakah ada permasalahan tertentu yang sebaiknya tidak diberikan intervensi hipnoterapi? Lalu dari Ibu Eka Ruliza Harahap, apakah hipnosis efektif diterapkan untuk membangun integritas pegawai di institusi yang bersifat layanan publik? Kemudian pertanyaan berikutnya dari Kunawati, bagaimana bisa mendapatkan penyembuhan dengan cara hipnoterapi di Medan? Lalu ada Rina Mirza, untuk hipnoterapi ini apakah harus disetujui pasien atau bisa kita lakukan tanpa dia setujui? Misalnya ibunya menyampaikan keluhan anaknya dan kita hipnoterapi tanpa anaknya tahu. Bisakah begitu? Ini 4 pertanyaannya Pak, silakan. Oke, terima kasih. Jadi Bu Mina, ini karena pertanyaan banyak, nanti saya minta Bu Mina dibaca saja ya. Oke, ada satu pertanyaan yang belum sempat saya jawab sebelumnya. Ada yang bertanya, bagaimana kita bisa tahu kompetensi seorang hipnoterapis, benar ya? Oh iya, dari Pak Febri. Oke, jadi begini, standar di Indonesia ini kan sangat beragam. Jadi akan sangat sulit bagi kita untuk bisa mengetahui kompetensi seorang hipnoterapis. Kalau orang bertanya pada saya, maka saya hanya bilang bahwa yang kita bisa gunakan sebagai acuan itu adalah 1, testimoni dari klien, itu 1. Yang kedua, kita juga perlu melihat lama masa belajar, ini penting. Ya. Jadi lama masa belajar itu berapa lama, kemudian karena seperti yang sudah saya jelaskan, ada terapis yang memang menspesialisasi dirinya untuk teknik berbasis sugesti. Dan jangan salah ya, teknik terapi berbasis sugesti ini efektif loh. Kalau memang tahu cara melakukan dengan benar, ini efektif. Nah, ada terapi seperti saya dan murid-murid saya, kami melakukan terapi berbasis hipnoanalisis. Nah, jadi saran saya adalah ya testimoni itu penting, kemudian bisa dilihat rekam jejak digitalnya si terapis, di Facebooknya dia, Instagramnya dia, atau di situsnya dia, apa yang dia tulis, ini bisa teman-teman gunakan sebagai acuan ya. Nah, kalau ditanya saya sebaiknya terapinya kemana, saya tidak dalam kapasitas untuk membicarakan ini di sini. Jadi teman-teman perlu searching, googling, kemudian bisa melihat dan
Anda perlu email, Anda bisa chat, tanya-tanyalah apa yang Anda ingin tahu dulu. Oke? Seperti itu. Oke, kembali ke pertanyaan yang tadi, Bu Mina, tolong dibaca saja. Tadi di slide sebelumnya ada satu pertanyaan yang terlewatkan, Pak, tentang hipnoterapi untuk klien pecandu narkoba. Oh, oke. Terima kasih. Apakah hipnoterapi bisa digunakan untuk klien pecandu narkoba? Jawabannya sangat bisa. Sangat bisa, ya. Nah, untuk melakukan ini butuh teknik advance. Tidak bisa hanya dengan cara sugesti, itu nggak bisa. Untuk kita bisa mau membantu klien ini supaya dia benar-benar bisa lepas dari adiksi, substance abuse ya, jadi penyalahgunaan zat-zat ini, maka tekniknya harus teknik yang advance. Kita harus, satu, keluarganya harus mendukung, kedua, kliennya harus mau, kemudian klien komit untuk tidak kumpul sama teman-temannya yang sesama pecandu narkoba, kemudian proses terapinya nanti ini akan sangat kompleks. Kita perlu mencari akar masalahnya, kita perlu mencari memori yang menyimpan rasa nikmatnya, kita perlu mencari alasan kenapa dia pakai narkoba, dan masih banyak macam. Yang luar biasanya adalah, yang luar biasa, apabila, ini dari pengalaman kami ya, apabila orang-orang yang adiksi, mau narkoba kah, termasuk juga rokok, dan kalau rokok nanti Prof. Quartar ini atau Bu Bo bisa cerita, itu orang begitu kita terapi dan itu selesai, itu sakaunya hilang, tidak ada sakau. Jadi kalau berhenti ya berhenti gitu, tanpa ada sakau. Ini yang luar biasa dari hipnoterapi. Oke, tapi kalau teknisnya seperti apa ini akan sangat panjang kalau dijelaskan. Oke, lanjut pertanyaan Bu Mina, silakan dibaca. Oke, saya lanjutkan dengan pertanyaan kedua dari Eka Ruliza Harahap. Apakah hipnosis efektif diterapkan untuk membangun integritas pegawai di institusi yang bersifat layanan publik? Jawabannya gini, hipnosis ini adalah sarana. Syaratnya tadi orangnya harus mau. Kalau orangnya mau, maka kita bisa melakukan perubahan atau membantu mereka berkembang dengan sangat cepat. Tapi kalau orangnya tidak mau, tidak bisa. Jadi orangnya harus mau. Seperti itu. Oke? Lanjut. Mungkin bisa dilanjutkan dengan pertanyaan dari Ibu Rina Mirza tentang hipnoterapi dilakukan tanpa persetujuan pasien. Misalnya ibunya menyampaikan keluhan anaknya dan kita hipnoterapi tanpa anaknya tahu. Apakah bisa begitu? Oke. Ini saya sering dapat pertanyaan seperti ini dan biasanya bukan cuma ibu minta saya terapi anaknya. Bahkan istri minta saya terapi suaminya. Supaya suaminya setia katanya, tidak selingkuh lah, semacam-macam. Intinya begini teman-teman, hipnoterapi ini adalah sebuah kontra upaya untuk mencapai sebuah kondisi yang lebih baik. Maka kontra ini melibatkan dua pihak, pihak terapis dan pihak klien. Jadi dua-duanya harus tahu, dua-duanya harus bersedia. Jadi kalau misalkan seorang ibu datang ke saya minta saya terapi anaknya, misalkan anaknya ini kecanduan main game atau kecanduan video porno, sejenis itulah. Itu saya selalu bilang gini, anaknya Anda tahu nggak kalau mau saya terapi? Wah, jangan dikasih tahu, Pak. Ya nanti saya bilang saja mau ketemu temennya Mama, ada Om ini namanya Om Adi. Nanti kamu ngomong-ngomonglah sama dia. Ngomong-ngomong apa? Nah, misalkan si anak ini suka main tenis, ya kamu ngobrol lah sama Om Adi bisa main tenis juga. Nah, anaknya kalau jumpa saya dan saya tanya, oke, Anda siap saya terapi nggak? Anaknya kan kaget, tidak tahu kalau ini mau saya terapi. Apa yang terjadi? Anaknya marah sama ibunya, anaknya marah sama saya, berikutnya anaknya tidak akan lagi pernah mau diterapi. Ini akan sangat merugikan. Jadi, klien harus bersedia. Apakah saya bisa melakukan terapi tanpa persetujuan klien? Jawabannya tidak bisa dan tidak boleh. Kalau ini dilakukan, kalau misalkan saya melakukan ini dan apabila misalkan ada teman atau siapa yang tahu saya melakukan ini, jadi saya menerapi tanpa persetujuan klien, saya dilaporkan ke Dewan Etik AHKI, saya ini sebagai ketua umum bisa dipecat loh, saya kasih tahu loh, saya bisa diberhentikan oleh Dewan Etik. Serius ini, keanggotaan saya bisa dicabut, jadi ini sangat-sangat riskan dan tidak boleh kita lakukan. Demikian Bu Mina. Oke,
Tadi di slide pertama ada satu pertanyaan yang terlewatkan karena ini orangnya cek lagi. Ibu Safira Fitri menyatakan bahwa Bapak sudah menjawab tentang skizofrenia tapi tentang bipolar masih belum, Pak. Mohon izin untuk dijawab tentang penderita bipolar apakah dapat dibantu dengan menggunakan hipnoterapi. Oke. Silakan, Pak. Nomor satu harus dipahami siapa yang mengatakan atau mendiagnosa si klien ini bipolar. Ya, kalau misalkan ini adalah diagnosa dari psikiater, maka ini harus ditangani oleh psikiater. Biasanya yang terjadi adalah begini. Orang ini dia gampang, orang bilang itu mood swing ya, gampang berubah suasana hatinya. Kalau misalkan orang tanya saya, telepon ke kantor saya, Pak Adi bisa nggak tangani bipolar? Saya akan tegas mengatakan saya tidak kompeten menangani bipolar. Ditanya, terus harus ke siapa? Ke psikiater. Saya bisa memberikan rujukan beberapa nama kalau di Surabaya, ada beberapa psikiater teman saya bisa kasih rujukan ya ke mereka. Nah, tapi kalau misalkan saya bilang ini, coba Anda ceritakan situasi Anda. Ya, soalnya saya ini kan gampang berubah Pak perasaan saya. Saya ini kok misalkan pagi ini saya senang, tapi nanti siang lagi kok tiba-tiba mood saya nggak bagus, saya merasa kok sedih. Nah, saya bilang begini, kalau seperti ini situasinya, dan saya tidak boleh mengatakan ini bipolar karena saya bukan psikiater atau psikolog klinis, yang saya pahami dari bidang keilmuan saya adalah di dalam diri kamu tuh ada 2 EP, 2 bagian diri yang aktifnya tuh bergantian. Satu bagian diri aktif yang membuat kamu senang, nanti siang bagian diri ini aktif, satunya lagi membuat kamu merasa sedih. Kalau ini situasinya, saya bisa membantu. Saya akan tangani dengan teknik ego personality. Tapi kalau memang misalkan ini sudah ke psikiater bilang ini positif, ini bipolar. Saya hanya bilang sebaiknya ini ditangani psikiater, jangan ke saya. Seperti itu, Bu Mina. Jadi kami harus tahu batasnya tuh di mana. Hipnoterapis mainnya di mana. Kami sebagai komplement, kami tidak boleh menggantikan terapi utama yaitu psikiater atau psikolog klinis. Begitu. Oke, mudah-mudahan ini dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Eka dan Ibu Rina Mirjaya. Dan selanjutnya saya akan beralih lagi ke pertanyaan dari Ibu Punawati. Bagaimana bisa mendapatkan penyembuhan dengan cara hipnoterapi di Medan, Pak? Oke, kalau di Medan ini ada beberapa cara, Ibu. Ya, yang pertama adalah Ibu googling, Ibu search. Tadi saja hipnoterapis Medan. Nanti itu akan keluar tuh listnya tuh. Karena saya pernah melakukan ini. Keluar listnya nama. Nah, kalau misalkan Ibu mau dibantu oleh lulusan AWGI, salah satunya ini Ibu Mina Wongso, beliau juga adalah seorang psikolog. Kemudian Ibu, ada juga Ibu Christine, ada Ibu, siapa lagi itu? Ibu Inggi, dan lain. Ibu Atin, ya. Ibu Atin ini, Ibu komandan kita. Kalau misalkan Ibu bingung mau mencari lulusan AWGI yang mana di Medan, hubungi kantor saya di Surabaya, nanti staf saya akan memberikan alternatif nama ini yang bisa dihubungi untuk terapi. Itu kalau Ibu tanya murid saya di Medan. Tapi kalau misalkan Ibu tanya hipnoterapi secara keseluruhan, Ibu bisa googling, Ibu Google, nanti akan keluar daftar itu, siapa di situ. Demikian jawaban saya. Oke Pak, saya akan lanjutkan dengan pertanyaan berikut ya. Oke. Ini pertanyaan tadi Bapak ada menyinggung soal Dr. Mia Gracia, Ibu Lilian Nathan bertanya bagaimana sih dental application itu. Kemudian ada Suryani Linda tentang cara menyembuhkan insomnia, spesifik nih sulit memulai tidur. Lalu ini ada dari Zan Esparansi, bagaimana cara melakukan hipnosis kepada bayi, padahal bayi belum bisa memahami bahasa secara penuh. Mungkin dulu ya Pak. Sebentar. Bu Mina akan lebih efektif, saya pikir lebih baik dibacakan saja, tapi terus saya ditampilkan di layar. Jadi Bu Mina baca langsung saya jawab, karena kalau banyak saya juga lupa nantinya. Ya. Satu-satu, apa langsung dibacakan saja. Oke. Dari Ibu Lilian Nathan, dental application bagaimana Pak? Oke. Jadi begini, aplikasi hipnosis untuk tindakan gigi, dental application ini sebenarnya ada yang banyak yang salah kaprah. Mereka berpikir aplikasi hipnosis untuk tindakan gigi hanya terbatas pada melakukan anestesi mental, kemudian melakukan cabut gigi. Ini aplikasi yang terlalu sempit. Yang dilakukan oleh Dr. Mia Gracia di Jakarta itu
bukan sekedar anestesi, tetapi hipnosis ini untuk well-being-nya pasien. Ya, jadi ada banyak sekali orang yang sebelumnya tidak pernah mau ke dokter gigi karena takut lah, karena trauma, mungkin ditakut-takutin waktu kecil ya, dan itu sering terjadi. Ada anak kecil yang sudah dirayu ibunya, sudah keliling kemana, tetap tidak mau. Ketemu dokter Mia, langsung clear takutnya dan langsung bisa dicabut, giginya bisa dirawat. Nah, apa yang dilakukan oleh dokter Mia? Dokter Mia melakukan pendekatan psikologi yang baik banget. Jadi anak ini dibikin senang, anak ini dibikin tenang, dijelaskan apa yang akan terjadi. Jadi well-being-nya, kesejahteraannya ini diperhatikan benar. Jadi bukan sekedar cabut gigi. Ya, kalau sekedar mau bikin mati rasa cabut gigi mah gampang. Tapi well-being ini yang lebih penting dan lebih menyeluruh. Nah, aplikasi yang benar hipnosis untuk dental adalah untuk kesejahteraan, untuk well-being, bukan sekedar cabut gigi. Oke? Lanjut. Oke. Terima kasih Ibu Liliana Tan. Semoga jawaban ini dapat memenuhi ingin tahu Ibu. Lalu kita lanjutkan ke Bapak Suryani Linda. Cara untuk menyembuhkan insomnia khususnya pada sulit memulai tidur, Pak. Silakan. Oke. Bagaimana caranya? Nomor 1 adalah tidur selalu tepat waktu, konsisten ya. Jangan tidur lebih dari jam tidur biasanya. Orang sulit tidur kenapa? Karena mereka membangun kebiasaan sulit tidur. Misalkan tidur biasanya idealnya jam 11. Kita sudah ngantuk, tapi kita paksakan melek. Mungkin chatting, mungkin nonton YouTube, mungkin nonton TV. Akibatnya apa? Waktu tidurnya kita tuh lewat. Masa ngantuknya kita lewat. Setelahnya kita susah tidur. Oke, jadi mulailah dengan biasakan tidur tepat waktu. Misalkan jam 11, ya jam 11, tiap hari jam 11. Kalau misalkan Anda lagi sulit, kalau Anda tidur dan Anda sulit tidur, bangun, jangan baring di ranjang. Anda bangun, entah Anda duduk atau entah Anda baca buku. Oke? Maka kalau Anda di ranjang berbaring kelepek-kelepek gitu tidak bisa tidur, maka bawah sadar Anda akan menjangkar, menghubungkan antara kondisi Anda berbaring di ranjang dengan kondisi tidak bisa tidur. Ini akan makin lama akan makin sulit. Saran saya adalah begini. Kalau Anda sulit tidur, coba Anda dengarkan audio relaksasi saya yang ada di YouTube itu. Anda dengarkan, Anda ikuti saja kata-kata yang ada di dalam audio ini. Ya, ada banyak sekali saya dapat inbox itu. Terima kasih Pak Adi, saya ini susah tidur gara-gara COVID. Sekarang tuh bisa tidur lelap. Padahal saya hanya mau relaksasi. Itu saya bilang, loh, kok bisa? Iya, karena begitu saya dengar belum sampai 15 menit saya sudah hilang Pak tidur Pak. Sampai besok pagi saya bangun. Ada lagi yang mengalami GERD ya. Jadi asam lambungnya tinggi lah, pencernaannya terganggu lah. Setelah sering-sering relaksasi, mereka menjadi mudah tidur dan kondisi kesehatan mereka meningkat. Dan ini semua gratis loh, free ada di internet ini, di YouTube saya. Begitu Bu Mina. Oke Pak, saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Jans Esparansi. Bagaimana caranya melakukan hipnosis kepada bayi? Padahal bayi belum memahami bahasa secara penuh. Oke. Silakan. Sebenarnya begini, kalau untuk bayi ya, pikiran sadar ini mulai aktif di usia 3 tahun. Dan terus aktif, dia akan sangat kuat di kira-kira usia 13 tahun, dan setelah itu dia benar-benar kuat ya. Nah, bayi belum mengerti bahasa. Tetapi ingat, bayi berkomunikasi lewat getaran. Jadi kalau orang tuanya punya niat ini akan sampai ke bayinya. Jadi walaupun bayi belum bisa bahasa, dibacakan saja skripnya. Ya, misalkan nggak usah skrip lah. Misalkan gini, anak ini misalkan katakanlah ada ya, bayi ini tidurnya itu terbalik. Kalau malam dia melek, pagi dia bangun. Ada yang kayak begitu tuh. Jadi ada nanya saya, bagaimana? Ya gampang lah. Anda sugestikan ke bayi Anda. Kenapa? Karena bayi dalam kondisi hipnosis. Sampai usia 3 tahun, pikiran sadar belum aktif. Artinya, sejak janin sampai usia 3 tahun, bayi ini beroperasi murni hanya di dalam pikiran bawah sadarnya. Jadi bayi sudah dalam kondisi hipnosis, kita nggak usah hipnosis dia. Tinggal kita ucapkan apa yang kita mau. Nah, kalau anak yang misalkan tidurnya terbalik, apa yang dilakukan? Ya orang tuanya bilang ke anaknya. Misalkan anaknya namanya Ani, anak perempuan. Ya, Ani anak cantik, Ani anak pintar, mama papa sayang sama Ani. Ani kan anak yang pintar. Nah, anak yang pintar, Ani tidurnya kalau malam lelap sekali. Kalau siang tidurnya cuma sebentar-sebentar, nanti malam tidurnya yang panjang sampai pagi. Ini ibu-ibu nanya saya kasih skrip kayak begini.
Anak yang disugesti dalam waktu 1-2 hari anaknya berubah tuh jam tidurnya. Dan tidurnya panjang kalau malam hari. Siang itu tidur sebentar dia bangun. Tapi ibunya komplain lagi, Pak, kalau siang tidurnya kurang lama, Pak. Jadi bagaimana? Saya mau lakukan sesuatu, mau kerja, dia sudah bangun. Ibu maunya berapa lama? Ya kira-kira 3 jam lah. Sugesti aja 3 jam. Ini kalau siang tidurnya ya sekali tidur 3 jam beneran itu. Jadi niatnya kita itu yang penting. Kita niat, kita yakin, kemudian kita bacakan skripnya, itu masuk itu ke bawah sadar anak. Seperti itu, Bu Mina. Oke, untuk Ibu Jan yang tadi sudah kembali mengirimkan pesan, mudah-mudahan ini membantu ya untuk menangani bayinya. Lalu ada Bapak Aji Albima, bagaimana melakukan hipnoterapi kepada orang yang mengalami kecelakaan berat sehingga geger otak dan mengalami amnesia, dan bagaimana memulihkan pikiran yang lama supaya dia ingat kembali. Kalau ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Kalau misalkan orang ini, kalau dia mengalami kecelakaan, kemudian dia mengalami amnesia, kita lihat dari dua perspektif. Kalau misalkan amnesianya ini karena ada kerusakan pada fisik otak, maka hipnoterapi tidak bisa memulihkan. Ibaratnya komputer, itu terjadi bad sector. Jadi hard disknya ada kerusakan. Tapi kalau dia amnesia, dan ini sering terjadi pada orang yang mengalami kecelakaan berat, akibat represi atau memori dari pengalaman itu disembunyikan oleh pikiran bawah sadar supaya dia tidak trauma, maka memori ini bisa kita retrieve, kita bisa keluarkan. Dengan catatan, ini harus dilakukan oleh orang yang memang kompeten. Kenapa? Karena kalau sampai memori itu keluar lagi dan dia trauma lagi, itu tambah parah dia nanti. Jadi kita bisa mengungkap memori yang disembunyikan pikiran bawah sadar, dengan catatan bahwa memori yang kita ungkap ini nanti bisa kita netralisir efeknya pada diri si klien ini. Seperti itu. Oke, Pak Aji Elbimas, mudah-mudahan jawabannya dapat menjawab ingin tahu dari Bapak ya. Saya lanjutkan dengan Pak Bobi. Bolehkah diberikan contoh aplikasi salah satu tool hipnoterapi yang tadi dipresentasikan? Silakan Pak. Saya sebenarnya sangat ingin berbagi, akan tetapi ini di luar skup bahasanya kita hari ini. Oke. Jadi kalau bicara teknik itu banyak sekali. Teknik mencari akar masalah itu ada banyak ya. Saran saya coba baca baca artikel-artikel yang saya tulis di website saya. Begitu Bu Mina, lanjut. Oke, saya lanjutkan dengan Ibu Adiniania. Apakah bisa memasukkan sugesti saat mendengarkan video relaksasi Bapak? Saat Bapak memberikan sugesti, saya pause video, kemudian saya baca skrip sugesti saya sendiri. Silakan Pak. Ini pinter ini, nggak mau cari terapis ini ya, pinter. Saya sih maunya jawabnya nggak bisa gitu loh, biar cari saya gitu kan. Benar yang Ibu lakukan, ya. Dengar audio relaksasi, kalau bisa saran saya dengarkan yang ya oke lah, ada 26 menit sama 59 menit ya. Anda dengarkan audio relaksasi saya dan berarti Anda turun ya, Anda turun masuk kondisi hipnosis. Nah, setelah itu Anda pause. Anda pause, kemudian Anda buka mata, Anda baca skrip. Saat itu Anda tidak keluar dari kondisi hipnosis. Karena di salah satu kedalaman hipnosis ada dinyatakan kemampuan membuka mata tapi tidak keluar dari kondisi hipnosis. Ability to open the eyes without affecting the trance. Jadi, setelah Ibu masuk di buka mata, lihat skripnya, dibaca, keluarkan suaranya kalau perlu. Setelah dibaca, tutup mata, kemudian lanjut. Ya. Nah, ini akan lebih efektif lagi apabila Anda melakukannya ini rutin. Kemudian juga begini, yang perlu diperhatikan adalah skrip yang Anda baca ini apakah telah tersusun menurut aturan yang tadi sudah disebutkan. Saya kasih satu contoh ya, Di dalam 17 aturan itu, kalau mau lebih jelas sebenarnya ini bisa ikut pelatihannya Agus Wirajaya nih ya, karena dilatih 2 hari benar-benar dalam. Saya sudah ikut pelatihannya Agus, dan ini memang bagus ya, walaupun saya guru hipnoterapinya. Nah, di dalam aturan salah satu dari 17 itu adalah kita tidak boleh menggunakan kalimat akan.
future tense. Misalkan gini, besok saya akan rajin olahraga. Waduh, kalau ini skrip Anda besok saya akan rajin olahraga, Anda bacakan waktu Anda mendengarkan audio relaksasi saya, tidak akan bisa bekerja skripnya. Kenapa? Karena salah. Hari ini Anda baca, Anda bilang besok saya akan rajin olahraga. Besoknya, skripnya bilang apa? Besok kan? Jadi besoknya lagi kapan? Besok lagi. Jadi tidak akan pernah dilakukan. Itu salah satu. Salah duanya adalah hindari kata-kata yang sifatnya terlalu umum, general. Misalkan begini, saya pasti bisa. Itu salah loh itu. Itu cara memotivasi mengatakan saya pasti bisa. Untuk pikiran sadar kita paham. Saya pasti bisa apa? Oh, saya pasti bisa olahraga ini. Tapi oleh bawah sadar diartikan apa? Saya pasti bisa. Bisa apa? Bisa malas, bisa tidurnya panjang, bisa tidak mau olahraga. Maka kita harus memberikan deskripsi yang detail apa yang kita maksudkan dengan bisa. Ya, itu hanya salah dua. Masih ada 15 yang lain, akan sangat panjang kalau dibahas di sini. Jadi Bu Adiniania agar dapat membacakan sugesti itu disarankan untuk ikut self hypnosis ya dari Pak Agus Prajaya ya. Highly recommended kelasnya Pak Agus, itu sangat bagus. Saya ikut 2 hari, kemudian menyusun skrip, dituntun, masih banyak lagi lah. Lanjut. Maaf, suaranya terputus-putus ini. Ya. Dan sebagai informasi, memang self hypnosis juga dilakukan di Medan. Bapak dengar saya? Jelas, Pak? Oke, saya akan lanjutkan dengan pertanyaan berikut. Apakah benar saat dihipnosis bisa tidak bangun dari kondisi hipnosis? Dari Lica. Apa? Ini juga pemahaman yang tidak tepat dan ketakutan yang sering dialami. Tetapi teman-teman, saya ceritakan temuan ini ya. Apakah orang tidak bisa bangun? Jawabannya bisa terjadi. Apakah pernah terjadi? Pernah. Ya. Jadi sebelumnya saya ini hanya baca di literatur barat. Jadi ada orang yang dihipnosis dan tidak bisa bangun. Bukan tidak bisa bangun, dia tidak mau keluar. Karena kalau orang bisa masuk dalam kondisi hipnosis itu kondisi yang sangat tenang, ya, sangat nyaman dan ini mengakibatkan apa? Dia itu merasa enak dan dia tidak mau keluar begitu loh. Nah, karena dia tidak mau keluar, kita menanggapi apa? Seolah-olah dia itu ada di dalam terus seperti itu. Kita akhirnya apa? Ketakutan, benar nggak? Nah, karena kita ketakutan, yang terjadi adalah apa? Kita panik, si klien tahu, bawah sadar tahu, malah tidak mau keluar. Jadi saran saya begini, apakah orang itu pasti bisa keluar? Jawabannya pasti bisa keluar, ya, itu pasti bisa. Kemudian butuh teknik untuk bisa membawa dia keluar. Nah, ada caranya. Kita bisa komunikasi ke bawah sadar, kemudian kita menggunakan kalimat tertentu sehingga kita bisa membawa orang ini keluar. Saya pernah mengalami itu pada klien saya, ya, beberapa kali. Saya pernah mengalami itu pada peserta pelatihan saya, ya. Pada saat dia rileks, dia masuk kondisi hipnosis begitu enaknya, dan apa yang terjadi? Dia tidak mau keluar. Nah, bagi orang yang tidak paham, seolah-olah dalam tanda kutip dia pingsan, dia nggak sadar. Oh tidak, dia tetap bisa mendengar suara. Cuma butuh cara untuk bawa dia keluar, dan ini ada tekniknya. Begitu, Ibu Mina. Oke, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikut dari Karel. Apa bedanya hipnoterapi dengan prahipti? Saya pernah dihipnoterapi dengan psikiater yang saya rasakan hanya sugesti positif. Karena sampai sekarang saya masih cemas dan panik sudah 2 tahun. Apakah dengan ikut AWGI bisa menyelesaikan permasalahan saya? Terima kasih. Sebentar, Bu Mina, kalimat awalnya apa? Kalimat awalnya? Prahipti, Pak. Saya juga belum pernah. Oh, oke, saya paham. Oke. Jadi begini teman-teman, jadi begini, hipnoterapi itu adalah ilmunya, ya. Sudah bisa diisi? Jadi hipnoterapi itu adalah ilmunya, kemudian hipnoterapis adalah orangnya, ya, orang yang melakukan hipnoterapis.
Di Indonesia ini kita belum ada organisasi induk seperti IDI atau HIMSI atau IPK, ya, kita belum ada. Untuk hipnoterapis kita belum ada dan kita sedang menuju ke sana. Jadi di Indonesia para hipnoterapis ini nanti kita akan buat sebuah lembaga di mana ini menjadi lembaga payung untuk kita semua. Tentu saja. Dan ini adalah hasil penelitian saya untuk disertasi saya dan juga usulan untuk bagaimana mengatur praktik ini dengan baik untuk kebaikan klien dan kebaikan terapis, termasuk sertifikasinya, kemudian termasuk standar kompetensinya, kemudian termasuk kurikulumnya dan sebagainya. Itu adalah hasil dari penelitian disertasi saya. Itu lengkap sekali di situ. Nah, sekarang di Indonesia ini ada beberapa lembaga yang menaungi hipnoterapis. Yang paling tua yang saya tahu adalah Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia. Didirikan tahun 2011, mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2012, yaitu Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia. Ada juga yang namanya PKHI, itu dipimpin oleh teman saya, Pak Afif Yarka, Persatuan Komunitas Hipnotis Indonesia. Ada lagi Prahipti, ya, Persatuan Praktisi Hipnoterapi Indonesia lah. Jadi itu ada organisasi-organisasi dan organisasi ini menaungi masing-masing lulusannya dia. AWGI ini kami bernaung di AHKI. Nah, teman-teman ada yang di PKHI sendiri, ada di Prahipti sendiri. Nah, masing-masing terapis yang bernaung di dalam lembaga ini punya kompetensi yang berbeda sesuai dengan standar pelatihan masing-masing lembaga. Nah, standar masing-masing lembaga ini saya tidak bisa komentar, ya. Jadi saran saya begini, kalau misalkan Anda sudah terapi, maka saya selalu tanya, Anda terapinya berapa sesi? Seringkali orang berharap terapi 1 sesi langsung sudah sembuh. Ini nggak bisa, ya. Ada yang bisa, tapi kalau Anda tanya ke saya dan murid-murid saya, kami hipnoterapis AWGI itu minta komitmen 1-4 sesi, 4 sesi maksimal. Kalau 4 sesi ini nggak clear, maka kami bilang kami nggak sanggup, kami sarankan Anda cari terapis lain. Oke? Nah, sekarang, apabila misalnya Anda pergi ke terapis Prahipti, yang tadi Anda sebutkan, dan Anda baru melakukan 1 sesi, itu kalau Anda belum merasakan perubahan, saran saya adalah Anda bisa diskusi, konsultasikan hal ini dengan terapisnya. Karena hak Anda sebagai klien. Nah, Anda boleh lanjut sesi kedua. Kalau saya anjurkan maksimal 4 sesi. Itu saran saya. Tapi kalaupun misalkan Anda mau berganti terapis, itu adalah hak Anda sebagai klien. Sama kalau kita ke dokter nih. Kita ke dokter dan kita merasa, aku kok rasanya kurang maksimal dengan dokter ini. Saya kok kepingin dengan dokter yang satunya. Itu monggo, itu haknya kita sebagai pasien kalau dalam relasi dengan dokter, ya. Nah, apakah dengan AWGI, dengan hipnoterapis AWGI, Anda dijamin pasti sembuh? Jawabannya tidak ada jaminan. Hipnoterapis AWGI tidak diperkenankan memberi jaminan kesembuhan. Kenapa? Karena kontraknya kontrak upaya, bukan kontrak hasil. Tapi kalau Anda terapi dengan hipnoterapis AWGI, termasuk dengan saya, Anda tahu bahwa Anda maksimal hanya jumpa saya 4 sesi, maksimal. Kalau sesi 1 Anda sudah beres, sudah clear, Anda nggak perlu lanjut sesi 2. Kalau sesi 1 belum clear, lanjut sesi 2. Sesi 2 belum clear, Anda lanjut sesi 3. Biasanya, kalau saya tangani, saya nggak butuh sampai 4 sesi. Kalau sudah 2 sesi, 3 sesi, saya lihat ada perkembangan, saya harus tahu diri. Saya akan bilang ke klien, mohon maaf, saya tidak sanggup membantu Anda, saya mundur, saya sarankan Anda mencari hipnoterapis yang lebih kompeten untuk membantu Anda mengatasi masalah ini. Tapi kalau misalkan dalam 1 sesi atau 2 sesi sudah sembuh, dan ini banyak terjadi, saya juga tidak akan bilang Anda perlu lanjut ke sesi 3-4. Kenapa? Karena salah satu kode etik AHKI adalah hipnoterapis anggota AHKI dilarang keras dengan sengaja mengulur waktu terapi, memperpanjang waktu terapi hingga bersesi-sesi untuk bisa mendapatkan keuntungan finansial dari klien. Ini pelanggaran kode etik berat kalau ini sampai dilakukan. Begitu, Bu Mina. Oke, Pak. Terima kasih. Dan saya akan, karena ini sekarang sudah pukul 4, saya akan tutup dengan 3 pertanyaan terakhir, Pak. Oke, yang siap. pertama dari Bapak Andis. Bapak Andis ini pertanyaannya sangat menarik ini. 40 menit pertama selama nonton acara ini saya masih tetap fokus.
Tapi setelah itu saya bawaannya kok ngantuk melulu, padahal ini lagi minum kopi. Apakah ini termasuk dalam kondisi hipnosis atau memang kekurangan oksigen ya Pak? Terima kasih. Jawabannya bisa kekurangan oksigen, tapi jawabannya juga bisa karena ini kondisi hipnosis. Ya, orang melihat saya, lihat wajah saya saja seringnya bisa ngantuk kok. Atau mendengar suara saya. Ini saya mau cerita pengalaman benar ini. Ini pengalaman benar. Ini kan banyak peserta pelatihan saya, mereka ikut workshop saya KLT, Control Transformation, atau ikut SCCH lah ya. Jadi pada saat saya menjelaskan materinya lagi seru-serunya ini. Dan tiba-tiba tuh mereka tuh bilang gini, Pak, kenapa ya kok saya ini kok ngantuk sekali ya? Kenapa? Karena dia rupanya terbiasa mendengar suara saya, audio itu. Jadi dia ngantuk. Akhirnya saya kasih sugesti. Saya bilang, semakin Anda dengar suara saya, Anda semakin segar. Nah, benar, setelah itu segar dia. Mungkin juga kopinya nggak cocok, Pak. Kopinya nggak cocok gitu ya. Kopinya harus kopi tubruk, nggak boleh kopi yang sase begitu. Lanjut, Bu Mina. Oke, mungkin karena kopinya tidak dibagi dengan kita ya Pak. Betul ya, saya bicara dari tadi loh 2 jam loh, ini nggak dikasih kopi makanya ada ngantuk Pak. Oke, jadi ini pertanyaan yang berikutnya juga sangat menarik. Bagaimana menyadarkan orang kesurupan dari sudut pandang hipnosis? Ini saya ambil pertanyaannya dari YouTube dari Bapak Febi, Pak Febi Irawan, silakan Pak. Ini pertanyaan menarik ya. Nah, saya ada utang janji dengan salah satu teman peserta webinar juga, bahwa saya pernah janji bahwa saya akan membuat sebuah video untuk menjelaskan fenomena kesurupan dari perspektif ilmu hipnoterapi. Teman-teman yang memang ingin tahu apa sebenarnya fenomena kesurupan dari perspektif hipnoterapi, teman-teman bisa googling, karena kalau dicari di artikel di saya punya website itu kan, saya punya 320 artikel lebih, jadi sangat banyak. Anda cukup tulis kesurupan, kemudian hipnoterapi, kemudian Adi Gunawan. Nanti akan keluar itu link ke saya punya artikel. Jadi begini teman-teman, singkat saja ya. Seringkali yang disebut dengan kesurupan itu adalah fenomena bawah sadar. Seringkali, ya saya menjumpai banyak sekali kasus seperti itu. Dan fenomena bawah sadar ini adalah aktifnya EP, bagian diri yang selama ini dorman. Gampangnya begini, kalau di daerah, teman-teman lihat ya, di daerah, itu kalau orang kesurupannya pasti apa? Kesurupan misalkan harimau, kesurupan lutung, kesurupan buaya putih, kesurupan ular. Belum pernah kan Anda dengar orang di daerah, di kampung, kesurupan kuda Nil? Nggak pernah kan? Benar? Nggak pernah kan? Juga nggak pernah Anda dengar mereka kesurupan kanguru, nggak pernah. Kenapa? Karena itu tidak ada dalam cerita rakyat. Jadi itu adalah sebuah database yang kita dapat dari lingkungan waktu kita masih kecil, dan akhirnya kita pada saat orang sangat tertekan, emosi lagi nggak bagus, situasi lagi nggak bagus, ini bagian diri ini keluar. Yang tadinya dormant sekarang dia jadi activated, jadi dia jadi aktif. Begitu dia aktif, maka dia akan bereaksi seperti yang pernah kita dengar. Nah sekarang, bagaimana cara membereskan ini? Kalau dia kesurupan beneran, ya hipnoterapis nggak bisa. Ya, hipnoterapis nggak bisa. Kalau dia kesurupan beneran, maka yang harus dilakukan adalah kita perlu minta bantuan orang pinter. Oke? Kalau kesurupannya nggak beneran, kita bisa minta bantuan orang pintar. Jadi ada beda ya, pinter sama pintar. Kalau pinter punya kemampuan supranatural, ya mereka katakanlah ulama yang punya kemampuan bagus, yang bisa baca doa, yang doanya cespleng manjur, ya. Kalau kita disuruh baca doa mah kita nggak cespleng. Nah, kita melakukan terapi. Tapi kalau saya lagi berpikir apakah saya perlu cerita ini, lebih baik jangan ya. Karena ada pengalaman ini, menangani benar-benar real ada pengalaman. Lebih baik saya jangan cerita lah, supaya orang tidak punya perspektif yang tidak tepat ya. Jadi jawaban saya secara normatif seperti ini. Begitu, Ibu Mina. Bapak Alexander, saya memiliki ambisi yang tinggi, bekerja keras, tapi karena mengalami kegagalan dan sakit keras, ketika berupaya bangkit seringkali gagal karena faktor keluarga yang pesimis. Bagaimana cara saya mengembalikan belief saya, Pak? Oke, terima kasih. Ya, jadi begini, belief ini tidak lebih, tidak kurang adalah program. Ya, oke? Belief adalah apa yang kita pikir benar dan apa yang kita rasa benar,
menurut kita, sehingga kita menerima dia sebagai kebenaran untuk diri kita. Jadi caranya adalah kita perlu mengubah belief. Bagaimana mengubah belief? Pakai teknik. Oke, ada teknik, ada banyak teknik itu. Bisa menggunakan hipnoterapi, minta bantuan hipnoterapis, bisa. Anda bisa menggunakan sugesti, Anda bisa menggunakan hypno EFT, Anda bisa menggunakan the heart technique, macam-macam. Jadi intinya adalah kalau misalkan kita tidak percaya bahwa kita mampu, maka kita tidak akan mampu. Saya kasih satu contoh ya. Saya pernah punya bukan klien, karena dia inbox saya cerita ini tinggal di luar negeri orangnya mengalami stroke. Dia tinggal di luar negeri mengalami stroke dan kondisi sudah agak membaik. Cuma dia bilang dia tidak merasa dirinya bisa kembali seperti dulu. Padahal dia sudah melatih dan melatihnya pun tidak terlalu serius. Saya tanya, apakah Anda yakin dan percaya bila Anda bisa pulih sepenuhnya seperti sebelum kena stroke? Jawabannya adalah dia tidak yakin. Nah, ini menjawab pertanyaan kenapa dia nggak bisa pulih. Saya bilang, kenapa Anda nggak yakin? Ya karena yang saya dengar dari teman-teman saya dengar dari keluarga saya baca di literatur, kalau orang pernah kena stroke seperti saya begini, maka paling kembalinya 80%. Saya bilang, nah itu adalah belief Anda. Saya akhirnya kasih dia sebuah buku, saya cari kebetulan saya punya e-booknya, saya baca bukunya berapa tahun yang lalu, saya kirim ke dia, saya bilang, Anda baca buku ini, judulnya The Brain That Changes Itself. Itu cerita bagaimana orang yang kena stroke yang sangat parah, dalam 2 tahun kemudian kembali normal jalan. Kita punya otak yang luar biasa, kita punya kemampuan yang namanya neuroplasticity. Oke, salah satu tokoh yang sangat saya hormati dan saya kagumi namanya Charles Tabbets. Tabbets ini muridnya Gilboy, ya. Tabbets di usia sudah cukup berumur dia, kalau saya tidak salah itu sekitar 50 atau 60 tahun itu. Ya, saya baca bukunya sudah lama sekali. Mengalami stroke, dan stroke ini juga sangat serius. Menggunakan teknik self hypnosis, Tabbets akhirnya mampu kembali normal seperti sebelum dia kena stroke. Jadi ingat, kita punya kemampuan luar biasa. Nah, kalau misalkan keluarga tidak mendukung, ya kita nggak bisa apa-apa. Kita perlu bangkit sendiri dengan atau tanpa dukungan keluarga, seperti itu. Demikian Bu Mina, terima kasih. Ya. Pak Alexander, mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Pak Adi ini memotivasi Bapak untuk pulih kembali dan berjuang lebih hebat dari sebelumnya. Sebenarnya Pak Adi masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari YouTube yang masih kita belum jawab, tapi karena berkaitan dengan bagaimana caranya mengikuti pelatihan, mungkin dapat disarankan kepada para penanya itu bagaimana cara menghubungi dan mendapatkan informasi untuk mengikuti pelatihan yang Bapak dapat ikuti. Oke, jadi begini teman-teman. Yang pertama, saya menyelenggarakan 2 pelatihan selama ini ya, pelatihan utama. Yang pertama adalah Quantum Life Transformation. Ini adalah pelatihan 3 malam 4 hari di Tretes di daerah Surabaya, terus lagi kita naik ke daerah gunung, kurang lebih 1,5 jam. Ini adalah pelatihan berbasis terapi. Jadi belajar mengenal diri, masuk ke pikiran bawah sadar, relaksasi, mengubah belief, melakukan terapi pada diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah pelatihan SCH, Scientific EEG and Clinical Hypnotherapy. Ini adalah pelatihan khusus untuk menjadi hipnoterapis. Ada syaratnya, ada tesnya. Usia minimal 28 tahun. Ini pelatihan 10 hari dibagi menjadi 3 pertemuan. 3 hari pertama, break kurang lebih 1 bulan untuk praktek, 4 hari, kemudian break lagi 1 bulan untuk praktek, kemudian 3 hari yang ketiga. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa lihat di www.adiwegunawan.com. Di situ ada pelatihannya. Dan satu lagi untuk teman-teman yang saya mendapat banyak permintaan terapi ya. Tiap hari kantor saya paling tidak antara 5 sampai 10 orang telepon. Kapan saya dan murid-murid mulai praktek di Surabaya. Kondisi di Surabaya sini kami belum berani praktek saat ini karena kita ini zona merah menuju ke hitam ini, mengerikan banget Surabaya ini. Jadi saya ambil amannya. Nah, ada yang nanya saya, apakah saya bisa melakukan terapi jarak jauh dengan hipnoterapi? Jawabannya tidak bisa. Terapi dengan saya butuh tatap muka. Akhirnya saya memutuskan membuat sebuah audio terapi.
untuk kesehatan fisik, ketenangan pikiran dan mental. Ini berbeda dengan audio yang sudah saya posting di YouTube. Ya, audio ini sedang dikerjakan dan audio ini nanti berisi medan energi khusus untuk kesehatan kita. Ini sangat-sangat kompleks. Ini nanti akan diluncurkan dalam waktu dekat dan teman-teman nanti bisa mendapatkan di situsnya adwgunawan.com. Begitu Bu Mina, terima kasih teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Teman-teman bisa follow di akun Instagram saya @adwgunawan.id, Facebook saya Adw Gunawan, atau nonton di kanal YouTube saya di Adw Gunawan. Demikian, terima kasih, selamat sore. Terima kasih banyak Pak Adi atas ulasannya. Tidak terasa kita sudah 15 menit melewati jam 4 sore sesuai dengan jamnya kita webinar ini. Namun teman-teman semua masih setia bersama kami. Terima kasih banyak. Dan kepada rekan-rekan semua dari HIMSI yang berkumpul di sini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Adi juga. Terima kasih banyak, dan apabila ada kesalahan maupun kekurangan di dalam pelaksanaan webinar ini, saya atas nama HIMSI juga atas nama AHKI dan AWGI minta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Sampai ketemu lagi di webinar-webinar mendatang yang dalam topik yang pasti akan sama menariknya dengan topik ini. Selamat sore, sampai jumpa lagi.